Warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada materi selanjutnya, bab 7, yaitu tentang estimator bias ya. Metode estimasi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya itu bisa dikatakan sebagai metode estimasi yang klasik ya, karena hanya berdasarkan pada informasi yang diberikan oleh sampel acak saja. Nah, metode ini pada dasarnya menafsirkan peluang sebagai frekuensi nisbi. Nah, pendekatan bias ini nanti akan menggabungkan informasi dari sampel dan juga informasi yang terjadi sebelumnya yang berkaitan dengan masalah tersebut, gitu ya. Nah, ini langsung langkah-langkahnya saja, langkah-langkah untuk metode pelaksanaan bias ini ada 4 langkah ya, 4 langkah. Yang pertama adalah menentukan distribusi awal atau biasa disebut distribusi prior ya. Simbolnya adalah F theta ya. Theta ini adalah parameter yang diestimasi. Kemudian yang kedua adalah menentukan distribusi gabungan. Distribusi gabungan itu ya dulu kita pernah menjabarkannya itu ya. Di sini distribusi gabungan ini adalah fx1 x2 xn theta di mana dapat definisikan sebagai ini fx1 x2 garis miring theta kalikan fx-nya, f theta-nya ya, atau dikalikan dengan distribusi awalnya. Kemudian langkah yang ketiga, kita menentukan namanya distribusi pasca. Ya, distribusi pasca ini adalah seperti kebalikannya ini ya, seperti kebalikannya pada langkah 2 ini. Kalau ini kan x garis miring theta, kalau ini theta garis miring x-nya. Ya, di mana distribusi pasca ini itu adalah sama dengan distribusi gabungan gitu ya, dibagi dengan distribusi marginal F. Distribusi marginal F itu apa? Yaitu ini jumlah dari ini ya, jumlah dari fungsi gabungannya ya, jumlah dari fungsi gabungannya kalau untuk diskrit dan integral dari fungsi gabungannya kalau untuk yang kontinu. Nah, yang terakhir nanti kita akan menemukan estimator ya dari taksiran bias ini untuk theta ya. Kalau untuk diskrit maka sigma dari eh, parameternya dikalikan dengan fungsi distribusi pasca ini ya. Ya, kemudian kalau kontinu maka integral dari parameternya dikalikan dengan fungsi distribusi paskanya seperti itu. Kita langsung lihat contohnya ya. Di sini contohnya adalah misalkan bahwa distribusi awal dari proporsi P yang cacat dihasilkan seperti ini. Jadi dari sini ini kita sudah bisa melihat kalau kita berbicara proporsi ya, itu simbolnya P ya. Itu sebenarnya kita sudah langsung mengarah bahwa ini adalah suatu distribusi binomial. Nah, di mana kalau proporsi atau distribusi binomial hanya ada 2 kemungkinan. Ya, ini cacat dan tidak cacat, hidup, mati, rusak, tidak rusak, dan lain sebagainya. Nah, biasanya di soal itu sudah muncul di sini distribusi awalnya, distribusi priornya. Ya, seperti ini. Untuk peluang 0,05 maka fungsi peluangnya 0,3. Ya. Untuk peluang ya. Jadi P di sini adalah peluang ya. P di sini adalah peluang atau bisa dikatakan ya proporsi ya 0,1 gitu ya. Maka di sini fungsi peluangnya adalah 0,7. Di sini bila 2 dari 4 yang dihasilkan mesin tersebut cacat, maka kita diminta untuk estimator ya. Dengan estimator bias kita mencari P topi nanti atau nanti simbolnya dengan yang lain juga bisa ya. Kita mencari P topi di mana P topi adalah proporsi banyaknya barang yang cacat gitu ya. P topi atau proporsi banyaknya barang yang cacat dengan menggunakan estimator bias ya, seperti itu. Di sini langkah yang pertama adalah menentukan distribusi awal atau distribusi prior. Di sini kita sudah mendapatkan data ya, dituliskan saja distribusi awalnya seperti ini. Ya, P-nya jika P-nya 0,5 maka fungsi P-nya 0,3 gitu ya. Jika P-nya 0,1 maka FP-nya 0,7. Nah, yang kedua adalah menentukan distribusi gabungan ya. Fx, nah di sini x-nya tadi x1, x2, xn ya. Di sini saya singkat x ya. Karena di sini nanti kita sudah tahu x di sini variabel randomnya berapa itu sudah tahu ya. Kemudian tetanya saya ganti P karena yang kita estimasi
itu adalah P ya, atau proporsi. Di mana fungsi peluang bersama ini adalah fungsi gabungannya ya. Nah, fungsi gabungannya adalah Fx garis miring P dikalikan Fp. Nah, di sini karena tadi kita berbicara cacat tidak cacat ya, atau tadi saya singgung ada distribusi binomial hanya ada dua kemungkinan, maka fungsi peluangnya adalah seperti ini. Ya, fungsi peluangnya adalah ini variabel randomnya, ini adalah proporsinya seperti itu. Adalah ini n bagi fungsi peluangnya n kombinasi nx p pangkat x kali 1 min p pangkat n min x, di mana x adalah 0, 1, 2, 3, 4. Ya, kenapa 4? Kok tidak sampai n, Bu? Ya, karena di sini kita sudah tahu kalau barangnya itu adalah 4, hanya 4 gitu kan, sehingga dibatasi 4 ya. Nah, kemudian di sini dari soal diketahui bahwa n-nya adalah 4 ya, n-nya adalah 4. Kemudian X-nya ini adalah 2. 2 ini variabel randomnya, tapi di sini yang ditanyakan ya. Jika yang cacat 2 gitu ya. Dari 2 dari sekian ya. N ini bisa dikatakan trialnya atau banyaknya ya, banyaknya populasinya ya, atau trialnya sama dengan 4. Nah, kemudian maka kalau yang cacat 2 itu ya, X-nya adalah 2. Kalau yang cacat 0 ya nanti berarti tidak ada yang cacat, berarti X-nya 0. Yang cacat 1 berarti ini 1 dan seterusnya. Nah, sehingga di sini F X baris miring P ini X-nya kita ganti dengan 2 ini ya. Kemudian P ya sama dengan kombinasi 42 karena 4-nya 2, X-nya 2. P-nya pangkat 2 ya, P-nya kuadrat 1 min P pangkat 4 kali 2, 2. Jadi diperoleh 6 P pangkat 2 1 min P kuadrat ya, seperti itu. Nah, di sini kita sudah mempunyai di sini distribusi ini fungsi X P ini ya. Nah, di sini kita akan memasukkan nilai P-nya ya. Jika P-nya 0,5 berapa nanti F2P-nya. Jika P-nya 0,1 berapa F2P-nya. Nah, di sini untuk P 0,05 kita masukkan saja sehingga kombinasi 42 0,05 kuadrat 1 min 0,05 maka 0,05 kuadrat diperoleh 0,0135. Kemudian untuk P sama dengan 0,1 ya, diperoleh ini kombinasi 4 2 P-nya 0,1 dan 1 min P-nya